Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini akan kita bahas peningkatan sumber daya insani atau optimalisasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if atau kama qala amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri anugerah Allah dari kesempurnaan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifatullah, sebagai wakilnya Allah. Oleh karena itu, tugas berat ini harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat, manusia, Adam, dan iblis atau jin, kemudian Allah berfirman, saksikanlah wahai semuanya bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu Adam dan anak cucunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang terakhir sebagai manusia ini tentu kita akan memandang dari semua aspek kemanusiaan kita. Manusia terdiri dari raga, rasa, dan rasio. Ketiga potensi itu harus senantiasa kita jaga, kita rawat, kita beri asupan, kita beri makanan yang seimbang supaya masing-masing berpotensi secara maksimal. Nah, saudaraku, bahwa kita yang pertama, yang kasat mata ini adalah jasad. Dan yang mungkin perlu kita sadari pula dan penting yaitu tentang akal atau otak, dan terlebih penting adalah tentang potensi kita yang ketiga yaitu hati atau ruhaniyah atau rasa. Maka dalam kajian ini akan kita sebut dengan rangkaian raga, rasa, dan rasio. Ya, artinya bagaimana kita bisa memaksimalkan peran atau fungsi raga kita, dan nanti memaksimalkan peran dan fungsi akal kita, kecerdasan kita, dan kita memaksimalkan peran atau potensi dari hati kita, ruhaniyah kita atau rasa kita. Untuk mengkaji secara utuh tentang ketiga potensi itu tentu akan kita bahas dalam 3 tahapan karena waktu yang membatasi dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah tentang raga kita. Jadi supaya raga kita menjadi raga yang kuat atau qawiyul jisim, maka kita harus senantiasa memberikan makanan atau memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan akan raga kita. Kebutuhan raga kita yaitu makanan atau ta'am. Jadi makanan ini tidak hanya sekedar makanan dalam bentuk fisiknya, tetapi makanan secara hakikat, secara maknawi. Di dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yahai para manusia, makanlah dari apa yang telah ada di bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat ini akan kita bahas mengenai bagaimana kita cara membina, mengoptimalkan peran raga kita supaya menjadi raga yang sehat. Dan di ayat berikutnya Al-Baqarah 172 Allah secara khusus berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang baik-baik sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada Allah apabila kamu termasuk orang yang menyembah kepadanya. Dari ayat tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa yang pertama, kita harus memakan makanan yang halal lagi baik. Khusus kepada orang-orang yang beriman ada satu tingkatan, yaitu di samping makanan itu halal lagi baik, yaitu makanan itu merupakan karunia atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi hambanya, dan tugas dari kita sebagai manusia itu untuk mensyukurinya sebagai manifestasi bahwa kita itu memang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah makanan yang halal lagi baik dan harus kita syukuri itu cukup? Tidak. Ternyata Nabiullah Muhammad SAW memberikan banyak teladan di dalam hal di dalam hal mengkonsumsi makanan. Rasulullah SAW mengajari kepada kita tata cara ketika kita hendak makan. Yang penting yang sudah kita pastikan bahwa makanan itu adalah halal dari cara memperolehnya, halal dari sifatnya tadi, dan halal cara meramu dan mengkonsumsinya. Nah, kemudian etika selanjutnya tentang makan. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada kita tentang adab makan. Yang pertama, kita diperintahkan mencuci tangan sebelum kita makan. Jadi kita mencuci tangan sampai bersih, sampai tidak ada kotoran, sampai tidak ada najis, sampai tidak ada bakteri yang menempel pada tangan kita yang kita gunakan untuk memasukkan makanan dalam organ tubuh kita. Setelah kita mencuci bersih, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk apabila makan itu dengan cara duduk, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dan apabila kita makan, cara mengunyahnya pun harus dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, dengan hitungan atau dengan memaksimalkan potensi kunyahan itu sehingga makanan kita menjadi lembut, menjadi lunak dan tidak mengganggu pada lambung kita. Setelah itu Rasulullah masih menyarankan kepada kita, janganlah kita makan itu sambil bicara, dalam pengertian bicara yang tidak mengandung makna. Memang sebaiknya dituntunkan oleh beliau
ketika kita makan itu bersama dengan keluarga. Nah, ketika dalam makan bersama keluarga itu memang hal-hal penting yang tidak bisa disampaikan di kesempatan yang lain justru bisa tersampaikan pada saat makan bersama tadi. Itu dia adalah membincangkan hal-hal yang penting, yang ma'ruf. Pada fase berikutnya Rasulullah juga menyarankan kepada kita cara makan yang baik, yaitu bagaimana kita mengisi perut kita itu dengan asupan gizi yang seimbang, dengan pemenuhan kebutuhan yang seimbang. Asupan gizi yang seimbang itu dari ayat tadi, makanan yang baik. Karena makanan yang baik dari segi sifat asal jenis makanan itu belum tentu sama, belum tentu bermanfaat baik pula kepada orang lain. Ya, semisal ada orang yang punya penyakit gula, maka sajian-sajian minuman dan makanan yang mengandung gula itu tidak baik. Sementara untuk anak-anak, gula itu menambah energi. Nah, ini tentang pentingnya kita memahami. Jadi kita memahami makanan itu. Berikutnya Rasulullah itu bersabda bahwa makanlah kita selagi merasa lapar dan berhentilah sebelum kekenyangan. Nah, artinya Rasul memerintahkan kepada kita agar perut kita itu kita bagi dalam 3 tingkatan, dalam 3 fungsi. Jadi sepertiga perut bagian bawah kita itu kita isi dengan sari makanan, kemudian sepertiga yang tengah itu kita isi dengan air, dan sepertiga yang atas itu kita isi dengan udara. Nah, dengan demikian nanti isi perut kita itu fleksibel. Artinya ketika kita mengisi perut kita dengan makanan yang penuh, maka fungsi air dan udara menjadi tidak maksimal. Demikian pula ketika kita mengisi perut kita hanya dengan air, maka juga tidak maksimal. Apalagi kalau perut kita itu isinya hanya udara, tentu akan tidak sehat. Nah, begitulah cara Rasul mengajarkan kepada kita menjaga tubuh kita supaya menjadi tubuh yang kuat itu dengan memberikan makanan yang halal, yang baik, yang berkualitas. Ya, berkualitas itu artinya memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kita. Dan yang baik itu adalah pengaruh positif, dampak positif di dalam tubuh kita. Misalnya jenis-jenis makanan mana yang cocok untuk usia anak-anak, kemudian usia remaja, kemudian usia dewasa, itu belum tentu sama. Ada jenis makanan yang hanya cocok untuk remaja dan anak-anak, tetapi tidak cocok untuk dewasa. Demikian pula juga ada makanan yang cocok untuk dewasa, tetapi belum tentu bermanfaat secara maksimal apabila diberikan kepada remaja dan anak-anak. Nah, oleh karena itu di samping Rasulullah mengajarkan cara makan, memberikan asupan kepada tubuh dengan cara yang sebagaimana kita bahas di atas, Rasulullah juga mengajari puasa. Jadi puasa itu juga Rasulullah sebut sebagai yang bisa menyehatkan tubuh. Nah, dengan puasa baik yang disunahkan itu melalui puasa Daud, yaitu mengikuti sunahnya Nabi Daud alaihissalam, maupun puasa Senin Kemis yang beliau laksanakan secara rutin, maupun puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pada
tanggal 13, 14, 15 pada bulan Komariah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah pola makan kita baik, setelah tubuh kita isi dengan asupan gizi yang seimbang, yang berkualitas, dan cara mengkonsumsinya juga sudah dengan cara Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan teladan Rasulullah, maka tubuh kita itu akan menjadi tubuh yang kuat, qawiyul jism. Jadi tubuh yang kuat nanti siap akan menerima tugas-tugas mengemban amanah sebagai khalifah itu dengan kekuatan, karena dunia ini kan luas. Jadi manakala kita akan menjalankan tugas sebagai khalifah dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, itu dituntut dengan fisik yang kuat, dan besok akan kita bahas dengan akal yang cerdas, dan berikutnya juga dengan hati yang baik. Nah, maka sebagai bekal awal dalam kajian saat ini yaitu tentang pentingnya tubuh yang kuat. Jadi kuat untuk mengemban amanah, bahwa fil ardi khalifah, jadi di dunia sebagai khalifah itu bukan dalam pengertian dunia saja, artinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itulah yang bertugas untuk melestarikannya dan menjaga keseimbangannya, supaya dunia ini tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi bencana, tidak terjadi kiamat sebagaimana kiamat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas." Sesungguhnya nyatalah kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia. Nah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, jasad kita menjadi sia-sia perannya, dan bahkan perbuatan kita, tindakan kita dari organ tubuh ini mencederai peran utamanya sebagai khalifah yang tugasnya untuk memakmurkan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang bisa saya sampaikan, dan akan kita rangkai dengan kajian berikutnya tentang bagaimana menjadikan otak kita pandai berpikir, otak kita cerdas berpikir, dan hati kita pandai berpikir. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.